Nabi Sulaiman ini bisa loh mendengarkan suara semut, ut-ut. Keren kan, Nabi Sulaiman bisa mendengarkan suara hewan. Dan untuk kisah lengkapnya kita sama-sama nonton. Mau nonton? Yang sportif ya. Ke persidangan. Saat itu ada dua orang yang sedang berseteru. Baginda Raja, domba-domba miliknya masuk ke perkeburanku dan menghancurkan semua tanaman milikku. Saya minta ganti rugi. Mohon Baginda bisa memberikan nasihat yang adil. Saya sudah lama menunggu masa panen dan sekarang saya tidak bisa memanennya. Nabi Daud bertanya kepada pemilik domba, apakah benar dombanya telah merusak perkebunan itu? Dan si pemilik domba membenarkan hal tersebut. Kemudian Nabi Daud memutuskan pemilik domba harus menyerahkan ternaknya sebagai bentuk ganti rugi. Keputusan itu disambut gembira oleh pemilik kebun. Namun keputusan itu terasa berat bagi pemilik domba. Nabi Sulaiman meminta izin kepada ayahnya untuk memberikan saran. Untuk sementara, pemilik domba harus menyerahkan dombanya kepada pemilik kebun. Domba itu bisa dimanfaatkan dan diambil hasilnya. Pemilik domba juga harus memperbaiki kebun yang rusak sampai kembali seperti semula. Setelah itu, semua harta tadi harus dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing. Sifat-sifat kepemimpinan Nabi Sulaiman terus berkembang. Dan ketika Nabi Daud wafat, tahta kerajaan pun diwariskan kepadanya. Nabi Sulaiman memiliki kemampuan untuk mengolah besi, timah, dan tembaga. Kemudian mengembangkannya menjadi senjata dan alat pertahanan yang kuat. Kerajaan Nabi Sulaiman pun dikenal sebagai kerajaan yang hebat militernya dan makmur. Nabi Sulaiman mewarisi semua sifat mulia dari Nabi Daud, termasuk kenabiannya. Benar, Allah SWT mengangkat Nabi Sulaiman sebagai Nabi dan Rasul utusannya untuk meneruskan perjuangan sang ayah membimbing Bani Israel agar terus beriman kepada Allah. Allah juga menundukkan semua makhluk lain seperti burung-burung, angin, hingga bangsa jin di bawah kuasa Nabi Sulaiman. Suatu hari, Nabi Sulaiman bersama pasukannya melintas di sebuah padang rumput. Tiba-tiba terdengar jeritan seekor semut. Sesungguhnya ada batu. Sebelum Sulaiman dan pasukannya mengumpulkan di bawah kaki mereka. Nabi Sulaiman mendengarnya dan memerintahkan pasukannya untuk berhenti. Mereka menunggu hingga para semut itu berhasil menyelamatkan diri. Pada saat Nabi Sulaiman melakukan perjalanan ke Yaman, dia melihat sistem penyaluran air yang luar biasa. Dia ingin sekali membangun saluran-saluran air seperti itu di negerinya sendiri. Namun sayang, negerinya tidak memiliki sumber mata air yang cukup. Karena itulah, Nabi Sulaiman mengumpulkan semua burung dan memberikan tugas untuk mencari mata air. Semua burung hadir memenuhi panggilan Nabi Sulaiman. Hanya burung hut saja yang tidak hadir. Kenapa aku tidak melihat burung hut-hut? Aku pasti akan menghukumnya dengan siksaan yang berat, kecuali dia memberiku alasan yang jelas. Tak lama kemudian, burung hut datang dengan wajah ketakutan. Dia khawatir mendapatkan hukuman dari Nabi Sulaiman. Burung berkata, dia membawa sebuah kabar penting. Kemudian dia bercerita bahwa dia melihat Ratu Bilqis dari kerajaan Sabah dan rakyatnya melakukan dosa besar. Mereka semua menyembah kepada matahari. Wahai matahari yang agung, limpahkan rahmat-Mu, jadikan negeri ini lebih makmur dan lebih kuat. Doa itu pun diikuti oleh seluruh rakyatnya. Nabi Sulaiman tidak langsung percaya. Untuk membuktikannya, dia pun menulis sebuah surat kepada Ratu Bilqis.
Aku akan melihat apakah kamu benar atau berbohong. Ambillah suratku ini dan kirimkan kepada Ratu Bilqis. Setelah itu, kamu boleh pulang. Kita lihat jawaban apa yang akan mereka berikan. Burung Hud pun menerima surat itu dan mengantarkannya ke kerajaan Saba. Ratu Bilqis menerima surat itu. Isinya adalah ajakan untuk tunduk kepada Nabi Sulaiman dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ratu Bilqis tidak mau tunduk begitu saja. Dia ingin melihat seberapa besar kerajaan Nabi Sulaiman. Pergilah kalian menghadap Raja Sulaiman, bawa hadiah yang mewah, dan lihatlah apakah mereka sekuat yang diceritakan atau tidak. Burung Hud mendengar rencana itu dan segera melaporkannya kepada Nabi Sulaiman. Mendengar informasi ini, Nabi Sulaiman memberikan perintah kepada Dan membuang Tuhan yang selama ini kita sembah. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Kami hanya bisa berperang, Ratu. Tapi kita akan kalah. Raja Sulaiman akan datang sendiri dan melihat sekuat apa Nabi Sulaiman. Perjalanan yang sangat panjang pun ditempuh oleh Ratu Bilqis. Tanpa diketahui, tidak bisa berkata apa-apa melihat segala keajaiban itu. Banyak yang sudah membuktikan akulah mukjizat Allah yang diberikan kepadanya. Itu adalah bukti bahwa dia benar-benar utusannya. Akhirnya, Ratu Bilqis menyadari bahwa dirinya bukan apa-apa jika dibandingkan dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bersumpah untuk beriman kepada Allah. Subhanallah, selama menjabat sebagai raja, Nabi Sulaiman meneruskan perjuangan Nabi Daud untuk membangun Masjid Al-Aqsa. Selama pembangunan, Nabi berdoa kepada Allah agar menjadi raja yang bijak, memiliki kerajaan yang tidak ada tandingannya, dan mengampuni dosa siapapun yang mengunjungi Masjid Al-Aqsa. Sebelum masjid selesai dibangun, Nabi Sulaiman wafat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gabi punya banyak sekali aktivitas. Mendengarkan. Alhamdulillah kita tadi udah selesai nonton kisah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tadi anak siapa ya? Atau putra siapa Nabi Sulaiman? Nabi Allah itu yang memutuskan Nabi Sulaiman sebagai nabi. Siapa tahu? Nabi Daud ayahnya, Sulaiman adalah anaknya. Terus tadi burung apa ya yang memberitahukan ke Nabi Sulaiman? Burung hudhud. Apa yang dikasih tahu burung hudhud kepada Nabi Sulaiman? Berita tentang apa tadi? Ratu Bilqis tadi ngapain ya? Menyembah matahari dan menyuruh para pengikutnya untuk menyembah matahari. Terus Allah memberikan mukjizat kepada Nabi apa? Sulaiman. Jadi bisa kita petik bahwasanya Nabi Sulaiman ini sangat bijaksana, dermawan, cerdas juga sampai dia bisa mendengarkan suara burung